1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Menimbang berat badan, setiap pemeriksaan bertujuan untuk memperkirakan pertumbuhan janin, dan bila berat ibu selama hamil bertambah kurang dari 9 kg atau kurang dari 1 kg per bulan, maka harus dicurigai adanya gangguan pertumbuhan pada janin. Sedangkan pengukuran tinggi badan pada awal pemeriksaan bertujuan untuk mendeteksi CPD atau panggul sempit yang dapat terjadi pada tinggi badan lebih dari 145 cm. 2. Pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah diperlukan untuk mendeteksi terjadinya hipertensi pada kehamilan yang juga dapat menjadi tanda preeklamsi atau eklampsi. 3. Menilai status gizi ibu atau lila dengan mengukur lingkar atas dilakukan pada pemeriksaan pertama. Bila lingkar lengan kurang dari 23,5 cm, maka ibu tergolong KIK atau kekurangan energi kronis yang dapat beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. 4. Pengukuran tinggi fundus uteri atau TVU. Hal ini dilakukan untuk memperkirakan pertumbuhan janin. Bila TVU tidak sesuai dengan usia kehamilan, maka perlu dicurigai terdapat gangguan pertumbuhan pada janin. 5. Menentukan presentasi dan denyut jantung janin. Pemeriksaan ini dilakukan mulai dari akhir trimester 2 dan terus dilakukan selama pemeriksaan kehamilan. Tujuannya untuk mengetahui letak dan posisi janin. Apabila bagian terbawah janin bukan kepala, dapat dilakukan penata-laksanaan secepatnya. Pemeriksaan di JJ dilakukan dimulai pada akhir trimester 1 dan terus dilakukan hingga pemeriksaan dan terus dilakukan pada pemeriksaan selanjutnya. Tes normal DJJ adalah 120 hingga 160 kali per menit. 6. Screening imunisasi TT atau tetanus totoin. Imunisasi TT dapat mencegah terjadinya tetanus neonatorum. Ibu setidaknya harus berstatus T2. Ibu setidaknya harus berstatus T2 agar dapat perlindungan ibu dengan status T5. Tidak perlu mendapat suntikan imunisasi TT lagi. 7. Pemberian tablet zat besi atau tablet tambah darah. Hal ini untuk mencegah terjadinya anemia zat besi pada ibu yang dapat mengakibatkan pendarahan saat bersalin. 8. Pemeriksaan laboratorium terbagi menjadi dua, yaitu rutin dan khusus. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang wajib dilakukan ibu pada masa hamil, yaitu golongan darah, hemoglobin darah, dan pemeriksaan spesifik daerah epidemi seperti malaria, HIV, dan lain-lain. Sedangkan pemeriksaan khusus dilakukan pada ibu hamil dengan indikasi tertentu, misalnya pemeriksaan BTA atau ibu yang dicurigai TBC. 9. Penanganan kasus. Bila hasil pemeriksaan ibu mengalami tanda bahaya, maka dalam pemeriksaan harus direncanakan penata-laksanaan atau solusi dari masalah tersebut. 10. Konseling atau memberikan KIE. Konseling atau memberikan KIE pada ibu terkait hal-hal yang perlu diketahui kesehatan ibu, perilaku hidup bersih dan sehat, peran keluarga dan suami dalam mendampingi ibu, tanda bahaya kehamilan persalinan nifas, asupan gizi seimbang, imunisasi menyusui dini, ASI eksklusif, KB pasca persalinan, dan lain-lain.